Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video saya kali ini saya akan menganalisis mengenai program tahunan, program semester, silabus, dan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 6 MI atau SD. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Zahra Nisa Ulhaj dengan NIM 1262052121236 dari kelas PGMI 4A. Dan video ini digunakan untuk memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam yang diampu oleh Ibu Maftucha MPD. Langsung saja yang pertama yaitu saya akan menganalisis program tahunan atau PROTA. Program tahunan atau PROTA merupakan batasan materi yang harus diselesaikan dalam batas waktu yang tertera jelas pada tabel program tahunan. PROTA berisi distribusi materi selama 1 tahun pembelajaran yang terdiri dari 2 semester. PROTA terbentuk dari program semester. Berikut ini adalah PROTA dari MI Negeri Sukuanyar. Pada PROTA ini setelah saya amati sudah cukup rapi. Identitasnya juga sudah lengkap, mulai dari satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, dan tahun pelajaran. Dalam PROTA ini, materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam yang dicantumkan juga sudah sesuai dengan tingkat perkembangan dan bermanfaat bagi peserta didik. Namun, dari PROTA ini juga terdapat kekurangan. Ada beberapa komponen yang belum dicantumkan, seperti indikator dan tema subtema atau mata pelajaran. Selain itu, di bagian alokasi waktu pada semester 1, ada beberapa kolom yang kosong atau belum dituliskan berapa jam pelajaran, sehingga jumlah alokasi waktunya tidak pas atau tidak sesuai. Sehingga dengan hal itu, alangkah baiknya yang pasti pada PROTA ini perlu ditambahkan tabel indikator yang berkaitan dengan kompetensi dasar dan penambahan tabel mata pelajaran atau tema di setiap kompetensi dasarnya supaya memudahkan mengetahui tema apa yang akan dibahas. Pada alokasi waktu juga perlu diperhatikan dan disesuaikan dengan ketentuan jumlah minggu efektif dalam 1 tahun pembelajaran. Maka dari itu, dalam menyusun PROTA perlu pengecekan ulang, mencari apa yang kurang sesuai dengan PROTA, dan disusun secara teliti karena PROTA ini nantinya dijadikan sebagai pedoman untuk menyusun program-program berikutnya. Selanjutnya yaitu analisis PROSEM atau program semester. PROSEM atau program semester merupakan gambaran distribusi materi selama 1 semester berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah dirumuskan dalam standar isi. Program semester adalah program pengajaran yang harus dicapai selama 1 semester. Selama periode ini diharapkan para siswa menguasai pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai satu kesatuan yang utuh. Ini merupakan tampilan PROSEM dari MI Negeri Sukuanyar. Tampilan ini sudah cukup rapi menurut saya dan di setiap semester dibuat pada tabel yang berbeda sehingga membuat tampilannya lebih terstruktur. Identitasnya juga sudah lengkap seperti sebelumnya. Menurut saya, komponen-komponennya juga sudah lengkap. Sama dengan hal sebelumnya, alokasi waktu di semester 1 sudah cukup sesuai. Namun pada alokasi waktu semester 2 belum sesuai dan masih ada yang kosong, sehingga menyebabkan jumlah alokasinya pun tidak pas. Hal ini perlu dibenahi kembali alokasi waktunya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan dalam setiap semester. Yang ketiga yaitu kita akan menganalisis silabus. Untuk pengertiannya sendiri, silabus adalah rancangan pembelajaran yang berisi rencana bahan ajar mata pelajaran tertentu pada jenjang dan kelas tertentu sebagai hasil dari seleksi pengelompokan, pengurutan, dan penyajian materi kurikulum yang dipertimbangkan berdasarkan ciri dari kebutuhan daerah setempat. Berikut ini adalah tampilan silabus dari MI Negeri Sukuanyar. Menurut saya, pada silabus ini sudah memiliki identitas yang cukup lengkap seperti sebelumnya.
pada silabus ini juga terdapat pencantuman kompetensi inti yang digunakan sebagai pedoman untuk merumuskan kompetensi dasar dan indikator. Kemudian menurut saya antara materi pokok dengan pembelajaran juga sudah sesuai. Dan dalam silabus ini juga menggunakan sumber belajar yang bervariasi sehingga menarik dalam pembelajaran nantinya. Terkait alokasi waktu di silabus ini, menurut saya juga sudah sesuai dan pas dengan kebutuhan pembelajaran. Sayangnya pada silabus ini belum juga terdapat indikatornya dan juga penulisan kompetensi dasarnya belum urut. Maka dari itu, menurut saya perlu ditambahkan indikatornya karena indikator itu sangat penting dicantumkan untuk menentukan rencana dalam melaksanakan pembelajaran nantinya. Dan untuk kompetensi dasarnya akan lebih baik jika diurutkan posisinya mulai dari kompetensi dasar misalnya 1.1, kemudian 1.2, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, dan seterusnya. Yang terakhir yaitu analisis rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. Rencana pelaksanaan pembelajaran yang dimaksud adalah rencana pelaksanaan pembelajaran berorientasi ke pembelajaran terpadu yang menjadi pedoman bagi guru dalam proses pembelajaran. Komponen-komponen penting yang ada dalam RPP meliputi kompetensi inti atau KI, kompetensi dasar atau KD, kemudian hasil belajar, lalu indikator pencapaian hasil belajar, tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, sumber dan media pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, serta penilaian atau evaluasi. Berikut ini adalah tampilan RPP Sejarah Kebudayaan Islam di MI Negeri Sukuanyar. Menurut saya, RPP ini sudah sangat rapi dan terstruktur. Sudah ada beberapa lembar rencana pembelajaran untuk beberapa kali pertemuan. Kemudian, pada kegiatan pembelajaran di setiap pertemuan itu dideskripsikan secara rinci dan jelas. Kemudian pada silabus ini juga terdapat tujuan pembelajaran yang menurut saya sudah jelas. Akan tetapi, menurut saya RPP ini masih banyak sekali komponen yang belum dicantumkan. Komponen-komponen yang belum dicantumkan tersebut adalah seperti kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, kemudian materi pembelajaran, lalu sumber dan media pembelajaran, strategi pembelajaran, evaluasi atau penilaiannya juga yang kurang dijabarkan secara rinci. Menurut saya, rencana pelaksanaan pembelajaran ini perlu banyak pembenahan. Banyak sekali komponen-komponen penting yang tertinggal atau tidak dicantumkan, sehingga RPP ini terlihat kurang maksimal. Meskipun pada program-program sebelumnya sudah dicantumkan beberapa komponen yang tidak ada di RPP, alangkah lebih baiknya pada RPP pun tetap diberikan supaya memudahkan guru dalam melihat komponen yang dimaksud atau yang belum tercantum. Itulah tadi hasil analisis saya terhadap Prota, Prosem, Silabus, dan RPP Sejarah Kebudayaan Islam kelas 6 MI atau SD. Mohon maaf jika ada salah dalam bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.